Baik, terima kasih. Kita mulai Oke, saja. Ustaz. Ya, terima kasih. Thank you for your attention. Ya, terima kasih. And I very appreciate to you all showing your video in this Zoom. Ya, tentu siang ini Bismillah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan kesehatan, kesempatan, kesadaran, ya, termasuk mudah-mudahan tambahan ilmu, ya, kemanfaatan, keberkahan hidup ini menjadi penting. Semoga panjang usia kita dan penuh dengan makna, ya, dengan hikmah yang ada di dalamnya. First of all, I would like to thanks for your attention. And second, we continue our discussion, our studies today in this noon by analyzing about the competition, yeah, and also hibah giving. And kita melihat dari sisi maknawi dulu, ya, dari bahwa persoalan awal kaidah dalam usul fiqh muamalah itu kita bisa melihat al-ahkam al-muta'alliqat bitasarrufat, ya, bitasarrufat apa linnasi fi syu'unihim ad-dunyawiyah, ya. Jadi karena kemudian semua lingkup yang berkaitan relatif menjadi melebar, pembahasan tentang ubudiyah itu termasuk di dalamnya adalah persoalan tentang muamalat yang berkaitan dengan sisi-sisi kemanusiaan kita. Nah, termasuk apa? Kahkamil bai' warrahan, persoalan jual beli, persoalan gadai, ya, persoalan al-tijarah, wal muzara'at, wasinaat, ya, wal ijarat, wasyirkah, ya, persoalan syirkah juga, persoalan apa itu perdagangan dan persyirikatan, ya, wal mudharabat, wan nikah, war itu wat tolak, ya, itu masuk di dalamnya. Nah, termasuk nikah, ya pasti, karena di dalam nikah itu adalah akdun, ya, akad nikah, ya, wal habat, ya, hadiat, ya, wal mawaris, mawaris juga, wal wasaya, wasiah, ya, wal had, wasuh, termasuk perdamaian, ya. Disitulah kemudian menjadi satu bentuk apa, ya, lingkup yang sangat detail di dalam persoalan muamalat ini. Nah, kita Bismillah melihat betapa di dalam persoalan muamalat yang demikian ini transaksi, ya, bahkan termasuk peperangan tadi itu kita sebutkan ada jarah, persewaan dan lain sebagainya, menjadi hal-hal yang bisa kita klasifikasikan misalnya di dalam persoalan apa muawadah maliyah, kebendaan, munakahat, lalu juga mahasanat, hukum acara, dan juga persoalan amanat serta ariat, pinjam meminjam, bahkan kepada tirkah, ya. Tirkah itu harta peninggalan. Di situ ada harta warisan, ya, di dalamnya. Nah, oleh karena itu, ketika kita membahas tentang ruang lingkup yang demikian ini, karena kita masih ada 3 paling tidak meeting, ya, kita bisa membahas di situ persoalan juga apa al-hajru, taflis, kafalah, dan lain sebagainya itu kemungkinan tidak tercover pembahasannya, ya. Teman-teman nanti bisa mencari sendiri atau di dalam kaitan ini bisa dalam hal yang lain, tentu karena teman-teman ada di jurusan, ya, tarbiyah, dan ini fikih muamalah itu menjadi modal awal lah, ya, untuk kemudian mengerti tentang berbagai dinamika persoalan fikih itu, termasuk masalah apa ya, hal-hal yang bersifat muamalat lain, ya, jizyah, ya, termasuk masalah ibro, termasuk masalah qismul fa' wal ghanimah, ya, pembagian ghanimah, luqatah sedikit banyak sudah kita singgung. Nanti kalau mau ke ekonomi Islam, ya, di situ ada sukuk, ya, di situ ada macam-macam baik, ya, murabah, hasal, istisna, ajal, soft, dan lain sebagainya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, kita fokus yang ini adalah pada ranah bahasan mengenai yang awal hibah, ya. Kita mulai dulu, ya, dari hibah, ya. Dari hibah nanti keterkaitannya dengan wasiah.
Jadi apa yang menjadi titik utama pembeda antara hibah dan wasiah? Nah, jadi kalau Mas Rifki misalnya mendapatkan situasi, apakah orang tuanya misalnya itu kalau sudah meninggal itu waris. Tapi kalau belum meninggal dan dikasih dari terkah peninggalan orang tua itu hibah. Nah, jadi kalau kita kembali pada makna etimologi ya dari wasiah secara lughatan dulu misalnya wasiah itu adalah perikatan, al-ahdu, perjanjian untuk melakukan suatu perbuatan. Jadi kepemilikan harta sesudah kematian seseorang dengan jalan pemberian baik ya itu secara nyata maupun harta yang mengandung nilai manfaat. Jadi tamliku mudha'afa ila ma ba'dal maut bi tabarru sa'un kanal al-milk ainan au muntafi'atan. Jadi wasiat harta atau mewasiatkan ilmu bahkan. Lah harta ya real. Kalau ilmu ya banyak gitu. Nah, saya pernah membayangkan nanti kan kakek-kakek kita itu dulu ilmu-ilmu yang ada itu diwariskan dalam rupa transferring gitu ya. Luar biasa gitu. Kitab-kitab yang mungkin ada tapi lalu dimusnahkan itu andaikan masih ada itu kan bisa menjadi hal yang luar biasa untuk diteruskan. Nah, sekarang ini banyak penelitian-penelitian yang mencoba menganalisis pada dunia apa namanya manuskrip ya manuskrip kuno. Nah itu termasuk adalah mewasiahkan keilmuan di dalam bentuk lontar atau kemudian apa media-media manuskrip kuno itu ya. Nah kita bisa mencoba untuk mengawali pembahasan ini dengan melihat wasiah yang dikategorikan itu menjadi wasiah yang mutlak atau wasiah yang terikat. Mewasiatkan harta secara mutlak itu berarti bebas dia mentasarrufkannya. Tapi kalau kemudian terikat ya berarti ada semacam takyid yang mengikat yang tertentu yang secara khasah. Nah, gitu ya. Nah, ini sangat beragam tentu tergantung pada sang pemberi wasiat dan penangkapan makna dari yang menerima wasiat. Dasar dari wasiat tentu di surah An-Nisa misalnya. Min ba'di wasiyin tusawni biha audainin. Ya. Itu salah satunya dari berbagai normativitas yang ada. Kutiba alaikum lahadrakumul maut intaraka khairanil wasiyah lil walidain wal akrabin. Ya. Wal akrabina itu bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Jadi dengan cara yang tepat. Ya, kalau di sini berarti kita bisa melihat wasiah itu yang utama adalah keluarga yang terdekat. Ya, syariat wasiah dan membayar hutang itu didahulukan dari pembagian warisan. Khairul wasiyah bil ma'ruf. Min ba'di wasiyah yusabiha ya audainin min ba'di wasiyah tusuna biha audain. Jadi di sini min ba'di wasiyah tusuna biha ini. Jadi ada situasi betapa ketika hutang ya ketika wasiah itu belum tertunaikan maka warisan itu sebaiknya jangan dibagikan karena bisa jadi ada hak-hak wasiah atau bagian dari hutang-hutang yang harus tertunaikan sebelum itu dibagikan. Oke. Okay? Innallaha tasaddaqu alaikum inda mafatikum. Berapa itu jumlahnya? Bisulusi amwalikum. Jadi dengan sepertiga. Kalau lebih bagaimana? Nah, ini menjadi satu bentuk ijtihad atau ketetapan hati dari para anak waris. Jangan sampai melebihi dari sepertiganya. Dalam kaitannya apa? Supaya ahli waris itu juga mampu mendapatkan, merasakan hasil peninggalan dari orang tuanya. Tidak, udah semua harta saya tak wakafkan, semua harta saya wasiatkan untuk masjid, penggunaannya dan madrasah. Itu kasihan nanti ahli warisnya. Kalau Rasulullah SAW, Innallaha qad a'ta
haqqin haqqo fala wasiyatan liwaris. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ya, semula wasiat itu wajib, kemudian hukumnya menjadi sunnah. Ini yang awal ya di dalam pembahasan tentang saran tadi wasiat. As-sulus itu kasir. Taroka warisahu ya khairum min antatuhum illa tatakafun nas. Jadi lebih dari sepertiga itu ya harus hati-hati itu. Jadi wasiah itu ada yang wasiah yang tadi wajib untuk dijalankan, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh. Termasuk wasiah yang 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 tidak boleh dijalankan. Nah, kalau dia boleh dijalankan ya berarti jangan dijalankan dong. Gitu. Ya, termasuk misalnya orang tua kemarin saya bahas di salah satu stasiun televisi swasta tentang wasiah untuk menghajikan ibunya yang meninggal dunia dan harta untuk badal haji itu ada. Nah, ya dijalankan. Jadi badal haji itu boleh atas nama wasiat dari orang tuanya. Jadi nak, saya ini sudah daftar haji. Mau daftar, kena pandemi, tidak bisa berangkat. Nah, sebelum berangkat, ibunya udah meninggal, keburu meninggal. Nah, sudah, nanti dibadalkan. Tentu syarat rukunnya, badal haji itu kan ada. Di antaranya adalah dia yang menjalankan badal haji itu sudah pernah haji. Yang sampai tidak pernah haji gitu. Dan hanya untuk satu orang. Misalnya di situ siapa saya sebutkan, Mas Muhammad Firdaus ya, atau Mas Rifki ya, misalnya lagi siapa, Abid gitu. Hajikin badal, hajikin langsung 5 orang, dia sendiri 1 orang 5, ya itu udah boleh tuh. 1 orang yang badalin 1 dan dia sudah pernah haji gitu. Ya. Ini kayak gini siang-siang ini pada ngapain tuh? Mas Imam lagi ngapain tuh? Imam Alif Khair. Ya. Mas Nur Afrosin. Ini halo, videonya pada dihematkan semua ini ya. Hadir Ustaz. Ya. Kecuali Mbak Mutmainah. Ya. Pak, anu sinyalnya ini kalau saya hidupkan datanya habis entek. Iya iya iya. Mas Abid nih dihidupkan ya beberapa lah supaya saya kesannya tidak orasi sendiri ya. Ya nah, orasi sendiri. Oke. Nah, pas disebut participation. Oke. Ini saya ini dulu. Enggak bisa saya. Oke. Ya, makasih Mbak Fidatun Nisa, Mbak Mutmainah ya, sudah menunjukkan videonya. Oke. Saya lanjutkan sebentar ya tentang wasiat. Jadi rukun wasiat ya, rukun wasiat yang mewasiatkan itu ya ada benda yang memang diwasiatkan dan lalu ada lafaz ijab kabulnya. Nah, salah satunya hikmah dari adanya apa wasiat ini ya adalah saling membantu dan merupakan ketersambungan hidup di dunia sampai di akhirat. Karena wasiat ini kalau ditasarufkan misalnya saya someday ya setelah usia 70 tahun ya di guru besar, alhamdulillah punya lembaga dan sebagainya, punya beberapa tanah dan aset, lalu saya wasiatkan kepada anak-anak itu tanah yang 1 hektar di sana ya di daerah Semarang Atas itu wakaf ya. Nah, ketika wakaf itu maka selain harta-harta yang lain itu menjadi ladang silaturahmi akhirat. Nah, teman-teman juga bisa memulai hibah, wasiat dan lain sebagainya sejak masa kuliah dengan cara apa? Ya dengan cara yang kemarin sudah mulai nyicil tuh tabungan-tabungan itu lalu dititipkan melalui wakaf, titipkan mulai sedekah, titipkan mulai
ya membukalah keran-keran rezeki lebih lebar, sedikit-sedikit ditabungi, ya, lalu diberikan dalam bentuk hadiah, ya, mahabbah kepada para kiai, pada ustadz dan lain sebagainya, Ramadan atau apa gitu, bergilir. Kalau saya biasanya bergilir nanti yang satu bulan ini dikasih sarung baju koko dan seterusnya. Karena kita tidak bisa misalnya atau belum mampu secara penuh misalnya 30 semua misalnya ya dosen di kantor itu diberikan semua ya nanti bergilir. Syawal ini ya staf dan TU-nya begitu ya. Lalu nanti semester depan ada rezeki lagi ganti dosen-dosen yang sepuh. Ya, lalu turun dosen-dosen yang muda begitu. This is the art of giving. Itu bagian dari seni kita berbagi. Nah, ragam yang ada di dalam konteks perspektif Islam berbagi itu tadi ada berupa wasiat, ada berupa apa namanya hibah, berupa hadiah dan lain sebagainya. Tabarru wa tafaddul alal ghair walau bi ghairi malin au bima yang ta'fu bihi mutlaqan. Sawan ngakana malan au ghairu mal. Ini kalau dilihat ya teman-teman dari sisi hadiah. Bedanya pemberian hibah itu tabarru, pemberian tafaddul alal ghair pada orang lain apa walaupun tanpa harta sesungguhnya menghibahkan buku-buku buku harta ya berang ai bima yang tafi'u bihi mutlaqan atau apapun yang bisa dimanfaatkan secara mutlak gitu. Malah lain itu ya dari hibah itu ya sesungguhnya adalah asodakah atau infak juga. Di laisal bir apa? Laisal bir an tuwallu wujuhakum qilal masyriq wal maghrib walakinnal bir man amana billah. Satu, punya keimanan tuh. Bahwa apa yang kemudian kita hibahkan menjadi silaturahmi akhirat. Wal yaumil akhir, wal malaikah, wal kitab, wan nabiyyin, wa atal mal al hubbi. Jadi sampai memberi pada barang-barang kita memang cintai. Dzawil kurba, ya, dzawil kurba, wal yatama, wal masakin, pada anak-anak yatim, orang-orang yatim, miskin, wabnis sabil, wasailin, ya, orang-orang yang minta. Orang minta itu kalau udah nembung minta itu berarti butuh. Wafir riqab, ya. Riqab ini sudah agak melentur ya, memudar ya dalam konteks modern. Wa aqamus shalah wa ataz zakah. Lalu diriinlah kita sholat tuh wa'atu zakah wal mufuna bi'atin idza ahadu wasabirin wal ba'sa. Seperti masa pandemi seperti sekarang kita sesungguhnya banyak kemanfaatan dan keutamaan. Dari mana itu? Wasabirin fil ba'sa wad-dharra. Dalam kondisi yang kemudian kita payah, kondisi yang memang menderakan, ya kita bersabar. Dalam kondisi yang senang, apalagi juga kita harus bersyukur dan bersabar dengan kesenangan itu supaya tak terjerumus. Wahinal basi wa ulaika humul muttaqun. Salah satu ciri ketakwaan itu diantaranya adalah menjadikan pribadi itu orang-orang yang suka berderma. Ya, jadi kayak Mas Abid ya, Mbak Mutmainah itu berbagi itu tidak ngurangin, cuma kita kebakilan yang muncul. Gitu. Nah, munculnya ya, wah saya sendiri butuh kok, masa sih saya kasihkan orang lain gitu. Mas Abid misalnya semester depan itu udah persiapan mau nikah, masa sepeda ini saya eh, hadiahkan, saya sendiri udah siap-siap untuk membeli mahar gitu ya Mbak Afi jatuh misalnya gitu wah mau kena kesayangan saya masa saya kasihkan dan seterusnya. Nah itu menjadi satu tantangan challenge ya di era global sekarang ini betapa setiap orang itu merasa butuh padahal sesungguhnya Allah menantang kita yuqridullaha qaratan hasanan fayudha'if lahu ad'afan katsira. Siapapun yang kemudian memberi pinjaman ke Allah ya, ya dalam rupa yang macam-macam tadi wasiat hibah wakaf dan sebagainya maka Allah akan menggantikan dengan balasan yang jauh lebih besar dan tentu keyakinan ini yang kita teruji ya di dalam konteks apakah lalu menjadi orang-orang yang dermawan atau tidak. Oke, sampai di sini ada yang mau di-sharing dulu sebelum saya lanjutkan ke subtema yang kedua, masalah
hadiah ya. Tadi itu hibah dan wasiah. Ada? Oke, kalau belum ada ditahan lagi, kita lanjutin ya, tentang hibah. Jadi kalau hibah kan tamlik min ghairi iwad, memberi tanpa ganti kompensasi. Itu hibah. Jadi bedanya dengan hadiah apa? Tamlik min ghairi iwad li ghairi hajah al mu'ata. Hadiah itu memberi kepemilikan kompensasi tanpa ada hajat dari pihak penerima. Jadi penerimanya ya sudah kita nerima aja gitu, nggak ada kebutuhan. Maka di minggu yang kemarin saya katakan orang yang berhutang itu lebih mulia sebenarnya yang ngutangin itu loh. Ya, jadi Mas Abidin, Mas Abidun apa Mas Abidin, Mas Abid ya, Mas Abid itu ngasih hutangan Mbak Afidatun Nisa itu jauh lebih mulia loh daripada memberi hadiah ke Mbak Mutmainah. Jadi kalau Mbak Afidatun itu, Mas Abid, gimana ya semester ini saya sudah harus persiapan, adik juga butuh ini. Jangan bisa nggak saya pinjam misalnya 500 apa? Ribu rupiah atau 500 juta, 500 ribu gitu. Nah itu lebih bagus daripada misalnya ujuk-ujuk Mas Abid ngasih hadiah sama Mbak Maina. Walaupun misalnya Mbak Mut, ini saya ada habis jual warisan. Itu. Saya kasih ya, ini hadiah adalah gitu. Saya habis dapat 600 juta ini jual sana tuh tanah-tanah Ababe yang sudah ini gitu dibagikan. Jadi tak kasih nih 600 gitu. Ah, 600 itu walaupun tinggi dan itu bersifat hadiah, itu lebih utama Mas Apit ngasih pinjaman Mbak Afidat. Karena bisa jadi buat mainan di dalam batinnya ngapain? Tadi kasih 600.000. Saya sendiri orang the have, ya gitu. Jadi nggak terlalu butuh. Tapi kalau sampai ke waktu pinjam, itu ada kemuliaan tersendiri. Ya, nah, kita coba share.